berbeda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Sozo Formula Manggata 1. Halo, selamat pagi pemirsa Coffee Break dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Melissa Ganesari dan juga Hilbram Donar. Hari ini bisa kembali menemani Anda untuk obrolan yang inspiratif dan juga menarik pastinya ya. Pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai melemahnya sistem imun dan juga akibatnya. Ya, kalau sebagai manusia tentunya kita ingin selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Tapi kadang-kadang imunitas tubuh kita tidak cukup untuk melawan berbagai macam penyakit. Nah, kenapa? Lalu bagaimana? Apa cara penanggulangannya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk itu di studio TV One kita sudah kehadiran seorang tamu. Selamat pagi untuk Dr. I Ketut Widana MAPSC, konsultan medis ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Dok. pagi, Dokter. Gaul sama gini, suka main Dokter, catur. ini kan kalau di musim pancaroba nih ya, musim hujan Memang kalau seperti mau berhenti ini sering jangan sekali gaul. kita pergantian salah satu cuaca, saya kita bawa permen. semakin lemah dan kita sering dengar ini namanya sistem imunitas tubuh. Sebenarnya sistem imunitas tubuh itu seperti apa sih, Dokter? Sistem imunitas itu sebenarnya ada dua. Satu imunitas yang didapat dari ibu waktu lahir, kemudian imunitas yang didapat. Seperti misalnya DPT. DPT itu adalah difteri, tetanus, pertusis. Itu bisa diinjeksikan pada waktu bayi sehingga kita mendapatkan kekebalan. Nah kalau sudah kita dewasa, tidak lagi memerlukan imunitas gitu, jadi masing-masing dari kita itu mempunyai imunitas sendiri-sendiri. Imunitas itu ada yang secara umum itu adalah dari jumlah leukosit namanya, darah putih yang ada di dalam tubuh kita, dan ada yang spesifik. Seperti misalnya imunitas yang dikasih ke dalam tubuh kita adalah belakangan ini Jogja kan ribut, IPB ribut mengenai hepatitis A. Nah itu harus dikasih imunitas terhadap hepatitis A, diimunisasi. Nah oleh karena itu, kalau kita misalnya ingin tubuh kita bertahan terhadap beberapa penyakit, tinggikanlah imunitas kita. Caranya imunitas ditinggikan itu adalah, satu bisa dengan mengkonsumsi makanan minuman yang benar, baik, menurut aturan nutrisi yang ada. Dulu kan ada 4 sehat, 5 sempurna. Itu belum bisa dihapus itu ya. Itu masih berlaku juga. Nah di samping itu, janganlah kita expose diri kita terhadap penyakit-penyakit yang memang gampang sekali terjadi misalnya. Belakangan ada orang yang tidak tahan terhadap flu, influenza. Itu gampang sekali. Pengalaman saya ditelepon, "Dok, aku gampang sekali kena flu." Berarti imunitasnya rendah. Udah begitu, saya anjurkan coba minum ini. Akhirnya 2 minggu berikutnya nelpon lagi, "Dok, aku sekarang nyari orang flu tapi tidak bisa flu." Nah berarti imunitasnya sudah meningkat. Itu imunitas itu menyembuhkan atau mencegah penyakit datang? Sebenarnya. Ya mencegah penyakit yang datang. Kalau itu prosesnya baru, dia akan menyembuhkan. Berarti jadi kalau ditolak. Ditolak tidak terjadi sakitnya. Kalau kemudian, kalau sudah di dalam tubuh sudah ada imunitasnya sudah tinggi terhadap beberapa penyakit itu, kemudian begitu datang ya kayak angin lalu aja, ditolak. Berarti kalau kayak musim penghujan seperti ini, musim sakit sebenarnya kalau orang yang imunitasnya kuat aja sama penyakit-penyakit yang datang Ya Pak? tahan aja, biar gimana perubahan cuaca dia nggak masalah gitu. Kalau sistem imunitas kita terganggu, Dok, apa biasanya yang kita rasakan? Penyakit seperti apa yang bisa datang? Itu yang kalau imunitas terganggu kita cepat sekali merasakan ini, komplain, lelah, capek, nafsu makan mungkin turun, tidur terganggu, itu loh. Jadi tidur terganggu, kita melek terus-terusan, akhirnya tambah buruk lagi kondisi tubuh. Kalau begitu. Kemudian nafsu makan tidak teratur, nafsu makan berkurang, asupan daripada nutrisi jadi berkurang. Nutrisi berkurang, sudah tentu organ-organ di dalam tubuh kita yang membutuhkan nutrisi yang lebih untuk pertahanan juga akan berkurang. Gampang jatuh sakit jadinya. Itu. Oleh karena itu, jangan kalau misalnya tidak ada nafsu makan,
jangan berlarut-larut. Bila perlu paksakan diri untuk mengonsumsi apa yang diperlukan 4 sehat 5 sempurna itu. Iya. Nah kalau kita bicara mengenai sistem imunitas sendiri dok, yang paling penting sebenarnya adalah apa sih? Makanan kah atau istirahat kah atau gaya hidup yang sehat dengan Nggak olahraga? bisa satu-satu. Jadi semua itu saling menunjang, saling membantu, saling build up imunitas di dalam tubuh kita. Iya. Misalnya makanan. Kalau kita nak makan protein, itu jelas kurang nanti 4 sehat 5 sempurnanya. Lemak, karbohidrat. Karbohidrat penting untuk energi di dalam tubuh kita. Energi itu di metabolisme di otot, akhirnya kita punya energi, kita bisa beraktivitas. Nah kalau ini kurang, beraktivitas pun tidak bisa jadinya. Nah itu akhirnya juga sekarang ada mineral, ada enzim, ada koenzim, ada vitamin, ada bahan-bahan lain seperti omega 3, 6, 9. Itu penting sekali untuk semua itu. Oleh karena itulah kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis saja. Semuanya harus berkesinambungan supaya imunitas tubuh kita juga terjaga ya, iya, dokter ya. Kesinambungan ya. Nah, betul. Pak Ketut, ini kan berarti tadi ada sempat disebutkan kalau imunitasnya diproduksi dalam diri sendiri itu didapat dari leukosit atau sel darah putih ya? Ya, dari sel darah putih juga dari tubuh yang mempunyai bukan dari leukosit saja. Misalnya di dalam tubuh kita itu apa yang mengganggu itu? Banyak ada radikal bebas. Radikal bebas itu nempel di dinding pembuluh darah. Radikal bebas nempel di dinding pembuluh darah, darah tidak lancar sirkulasinya, peredarannya. Darah yang tidak lancar sirkulasinya, organ-organ tubuh kita tidak akan mendapatkan suplai darah yang banyak mengandung nutrisi. Oksigen amat dibutuhkan, misalnya di otak, untuk kebutuhan oksigen kita di otak, di jantung, di ginjal, di hati, otot untuk menghasilkan energi, jelas terganggu. Oleh karena itu, bagaimana kita membersihkan saluran daripada pembuluh darah itu yang dipakai untuk melancarkan peredaran darah. Waduh, ternyata ada juga tuh ya gangguan imunitas yang terjadi, apalagi sekarang radikal bebas juga banyak ada di mana-mana. Kita tahan lagi obrolannya ya Pak, nanti kita ngobrol lagi mengenai bagaimana cara meningkatkan imunitas nih, karena banyak masalah ternyata. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Mari rayakan bersama dan sambut esok penuh asa. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Smartphone for everyone. Let's connect. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Torabika Creamy Latte, gulanya atur sendiri. Kamu harus coba. Torabika Creamy Latte, gulanya atur sendiri. Kamu harus coba. Torabika Creamy Latte, gulanya atur sendiri. Kamu harus coba. Mending beli di Bukalapak.com. Ada jutaan barang dan ratusan ribu penjual terpercaya dengan feedback positif. Belanja aman, aman di Bukalapak.com. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh.
Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Baik, kami lanjutkan lagi tentunya masih dalam Coffee Break, masih bersama Dr. Iketut Widana, seorang konsultan medis. Kita bahas sekarang mengenai soal imunitas ya, tepatnya melemahnya sistem imun dan juga akibatnya. Iya. Pertanyaan saya berikutnya kepada Dr. Ketut adalah ketika kita berbicara mengenai imunitas, kita berbicara tadi dokter mengatakan bahwa penting sekali agar kita tampil lebih sehat dengan berbagai macam asupan. Ya, makanan berarti sangat penting. Apa nih makanan yang bisa membuat kita atau meningkatkan imunitas tubuh kita? Yang penting sekarang makanan itu tidak mengganggu sistem metabolisme kita. Kalau metabolisme sudah diganggu, bagaimanapun imunitas tingginya akan percuma juga. Oleh karena itu, imunitas yang ada kita pertahankan, sekarang peliharalah makanan asupan yang dimakan, yang dikonsumsi itu. Pertama itu misalnya hindari misalnya keluar itu sirkulasi daripada udara yang tidak demikian kotornya dari knalpot mobil, itu akan mengganggu polusi udara. Kemudian ada pestisida pada makanan. Pestisida pada makanan itu harus dibersihkan betul-betul secara total. Kalau kita misalnya beli anggur, pestisidanya itu masih putih-putih kelihatan. Itu betul-betul harus direndam, di running tag, di air yang mengalir supaya itu liwat, bersih betul. Kemudian harus direndam dan dibersihkan betul. Nah, dengan demikian untuk mengurangi polusi yang terdapat pada free radikal yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sekarang coba kita pikirkan. Makanan yang diproduksi bisa bertahan 4-5 bulan di swalayan. Nah, kita disuruh makan 15 menit. Selesai. Masuk akal lah itu. Nah, ini tolong diperhatikan betul, ya terutama bagi mereka yang dalam pertumbuhan. Ya kalau sekali misalnya dalam berapa bulan gitu karena kesempatan yang tidak memungkinkan, ya enggak apa-apa. Oleh karena hindarilah makanan yang instan. Makanan fresh food jauh lebih berguna, lebih berkaya dengan vitamin, kaya dengan free radikal. Dok, ini di layar TV bisa kita saksikan ada sebuah tayangan, Dok. Bisa tolong dijelaskan ini tayangan mengenai apa, Dok? Apa itu? Ada molekul-molekul apa itu di dalam? Itu sistem imun mengenai di dalam tubuh ya, Dok ya? Ya, itu di dalam darah kita ada komponen-komponen darah itu kan ada eritrosit, darah merah, kemudian ada oksigen. Bersama eritrosit itu dia akan mengangkut oksigen. Nah, kalau kemudian eritrosit itu bentuknya tidak normal, mengangkut oksigen pun dia akan terganggu. Oksigen yang diangkut terganggu, kalau dia kebetulan kotak, kita tidak akan bisa berpikir secara baik. Kekurangan oksigen otaknya. Iya. Kalau begitu juga yang ke jantung. Bagaimana kalau darah yang ke jantung itu bentuk eritrositnya tidak normal, mengganggu sirkulasi daripada darah itu, jadi oksigen, asupan oksigen ke dinding jantung berkurang. Jantung tidak bisa bekerja memompa darah dengan baik. Dok, untuk mendapatkan asupan oksigen yang baik di dalam darah, tadi kita membahas mengenai makanan. Buah-buahan, sayur-sayuran sangat bagus. Buah dan sayur apa, Dok? Buah dan sayur apa? Silakan buah fresh tuh bisa apa aja. Sayur misalnya brokoli itu adalah bagus sekali. Tomat bagus sekali. Di dalam tomat itu ada linkopin. Linkopin itu mengandung antioksidan yang mengikis habis free radikal. Teh rosella. Teh rosella itu bisa menyetop akumulasi daripada free radikal. Tapi kan nanas, buah yang bagus sekali. Buat apa nanas, Dok? Tapi diremehkan. Nanas itu buah yang bagus sekali, menyetop rantai pembentukan free radikal. Gitu. Iya, rantai pembentukan free radikal yang panjang itu, ada antioksidan yang terdapat di nanas, itu khas tugasnya. Nyetop rantai pembentukan itu. Nah, tapi kan ini ya buah-buahannya tadi ada banyak macam, ada brokoli, tomat, nanas. Itu jumlahnya harus berapa banyak yang diasup? Ya, sesuai dengan kemampuan kita untuk mengkonsumsi. Jangan sampai perutnya bendot makan buah begitu ya. Sudah cukup, Dok, dengan buah dan sayur yang buah kita konsumsi? Dan sayur itu yang fresh terutama diolah dengan baik, dikonsumsi dengan baik.
Itu penting sekali ya. Tapi sudah cukup ya yang kita konsumsi secara dari buah-buahan yang kita Yang rutin konsumsi itu saja? cukup, udah. Makanya jangan makan buah yang disenangi saja. Begitu ada nanas nak mau, begitu ada rosella misalnya nak mau, ada tomat nak mau. Sama dengan sirsak. Sirsak itu hasil penelitiannya 20 tahun disembunyikan oleh Amerika. Iya. Kenapa disembunyikan tuh, Dok? Kenapa disembunyikan? Karena khasiatnya luar biasa. Nah, kita di Indonesia bengak-bengok aja, padahal sirsak di mana-mana juga ada di kampung. Nah, hindarilah makanan yang tidak baik, seperti misalnya yang dipakai untuk buat sayur asam itu apa? Belinjo. Itu sumber asam urat yang menyebabkan akumulasi daripada uric acid di dalam tubuh kita. Boleh makan emping dong, Dok? Ya emping dihindari, jangan emping aja. Kamu kalau makan emping langsung sakit-sakit nggak kakinya? Enggak, saya kan masih muda. Oh, masih muda, berarti nggak asam urat ya. Jangan berarti itu ini nanti akumulasi di dalam gitu baru tahu rasa. Dok, nggak boleh sama sekali apa boleh tapi dikit? Boleh tapi dikit, proporsi yang sebenarnya gitu. Emping meninjau itu. Iya. Itu. Nah, apakah ada penawarnya, Dok? Misalnya nih kita banyak makan daging kambing, ya, lalu memang hobi ya. Enak, badannya, atau mungkin juga makan melinjo. Lalu kalau makan buah-buahan tertentu maka akan ternetralisir. Bisa terjadi. Oleh karena itu, seperti apa yang saya bilang tadi, ada tomatnya. Jangan saya nak senang tomat. Jangan pakai tomat. Iya, jangan pakai tomat gitu. Nak senang tomat. Ada buahnya seperti misalnya nanas, itu bagus sekali. Mengkudu, apa cairannya. Pilihlah di antara itu, ada produk-produk yang memang di dalamnya itu untuk mengantisipasi kelebihan daripada asam urat. Ya, asam urat itu berlebihan, asam urat itu dinetralisir oleh buah-buah itu. Nah, di sana banyak sekali ada macam-macam buah yang bisa menetralisir asam urat misalnya. Kita lanjutkan sebentar lagi, Dok, ya. Radikal ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tentunya tetap saksikan Coffee Break. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Mari rayakan bersama dan sambut esok penuh asa. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Smartphone for everyone. Let's connect. Tubuh perlu serat 25 gram sehari. Makanya minum jus yang banyak buahnya. Love Juice, tinggi seratnya, banyak manfaatnya. Love Juice, penuhi kebutuhan serat harian kita. Love Juice, love your health. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Torabika Creamy Latte, gulanya atur sendiri. Kamu harus coba. Torabika Creamy Latte, gulanya atur sendiri. Kamu harus coba. Torabika Creamy Latte, gulanya atur sendiri. Kamu harus coba. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat.
Ya, dan masih bersama dengan kami di Coffee Break Pemirsa TV One. Kita masih membahas mengenai melemahnya sistem imun dan juga akibatnya bagi tubuh. Nah, dokter, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai asupan-asupan yang penting untuk tubuh ya. Dan selain itu dengan sistem imun ini juga ada hubungannya dengan kadar pH dalam tubuh. Ini hubungannya apa nih, dokter? Iya, pH itu penting sekali. pH normal, pH darah itu adalah 7,4 plus minus. Ya, plus minus dikit lah 1 itu. Itu 7,4 itu adalah pH yang normal. Nah, kenapa pH normal itu? Nah, kalau pH itu kemudian bergeser nilainya tinggi akan menjadi basa, kalau berkurang dari 7,4 nilainya asam. Nah, pada pH yang asam ini banyak sekali zat-zat makanan tertentu yang bisa akumulasi di dalam tubuh. Seperti misalnya asam urat. Ya, Dok, saya kena asam urat. Kenapa kok baru sekarang orang banyak sekali kena asam urat? Nah, itu cara makan yang tidak benar. Akumulasi. Jenis makanan yang tidak benar. Oke. Ya, jenis makanan seperti apa yang saya bilang tadi itu, asam urat itu dari belinjo, kacang-kacangan. Nah, itu dan olahraga juga tidak pernah. Udah itu makan makanan yang menyebabkan pH-nya menjadi netral, mendekati netral itu lebih dikit, tidak pernah juga. Akhirnya akan terjadi sakit. Nah, supaya normal pH tubuh kita gimana, Dok? Supaya normal tubuh kita pH 7,4 itu dipertahankan. Nah, kalau memang sudah ada keluhan, keluhan misalnya di pergelangan kaki merasa nggak benar gitu loh, rasanya sakit gitu, silakan. Banyak sekali ada jenis-jenis makanan, jenis sayur yang membuat pH kita menjadi naik. Seperti? Oleh karena itulah ada sejenis jamu yang bisa membuat pH itu sampai 9,4. 9,4. Iya. Dikonsumsi aja? Ya, konsumsi aja. Dengan mengkonsumsi itu, nantinya pH itu akan naik. Tidak lagi pH itu menjadi asam. Asam itu acid. Metabolisme tubuh kita jadi asam, metabolismenya. Jadi bahan-bahan makanan yang dicerna dan diproduksi oleh tubuh pun akan jadi jauh lebih baik dan berguna bagi tubuh. Tidak akan menyebabkan kesakitan. Jadi bukan hanya normal tapi jadi tinggi sekali. Jadi tinggi itu enggak masalah. Kalau pH sampai ya 9,4 itu akan bagus sekali. Apa yang kita makan dari sumber-sumber yang acid, yang asam, itu akan dinetralisir dengan cepat. Ya, saya ketemu orang Belanda, ketut-ketut, aku minum gini sudah setahun aku nggak pernah sakit, asam uratku nggak pernah kumat. Tolong jelaskan secara medikus praktikus. Saya datang ke Bali, saya kunjungi dia di hotel, saya jelaskan secara gamblang. Oh, kalau begitu nanti aku pulang ke Belanda, aku banyak beli nanti, dia bilang gitu. Iya. Kalau tubuh kita pH-nya tinggi tuh manfaat-manfaat yang secara langsung bisa dirasakan di tubuh seperti apa saja sih? Metabolisme kita jauh lebih baik. Itu. Nah, metabolisme jauh lebih baik. Hasil dari metabolisme itu apa? Zat-zat yang tidak berguna di dalam tubuh kita dikeluarkan lebih gampang. Itu racun-racun lebih dikeluarkan lebih baik jadinya. Lancar keluarnya, tidak nyangkut lagi di dalam tubuh. Berarti kalau yang lagi kelebihan berat badan bisa lebih langsing juga dong, Dok? Kalau metabolisme nah, juga itu lain lagi itu kalau kelebihan berat badan itu beda urusan, Mel. Beda urusan. Kita kalau perempuan kan senang kalau misalnya bisa berat badannya turun. Tapi metabolisme jadi lebih baik, yang penting racun-racun juga. Ya, dia karena dia langsung nyinggung gitu. Dok, tadi dijelaskan juga mengenai neurotransmitter. Neurotransmitter itu apa, Dok? Kalau misalnya kita tuh terlalu sering makan lemak trans. Lemak trans ini lemak yang dipakai untuk menggoreng apa namanya, chip itu loh. Chip itu. Yang goreng-gorengan itu kan. Goreng-gorengan itu. Goreng kentang, goreng itu lain-lain. Nah, itu nanti mengganggu perkembangan daripada neurotransmitter di otak. Oke. Neurotransmitter ini fungsinya adalah untuk di otak itu untuk berpikir. Untuk berpikir yang jernih. Bagaimana kita berpikir yang jernih itu di sanalah fungsinya di otak itu. Kita melakukan gerakan, kita melakukan mungkin pergerakan-pergerakan yang memerlukan energi yang memang harus betul-betul diperlukan dengan baik, dipergunakan dengan baik, dipakai dengan baik juga.
itu neurotransmitter di otak yang berfungsi. Oke. Ya. Berarti bisa memundurkan usia untuk pikun juga untuk orang yang lanjut usia ya Pak ya? Ya kalau itu terganggu ya jelas mudah-mudah udah pikun. Ya, lemak trans ini berarti didapat dari minyak goreng. Minyak goreng yang bisa sering pakai menggoreng. Udah berkali-kali dipakai menggoreng. Ya. Sekarang ada minyak goreng yang bersih plastik. Kan? Iya, supaya lebih gurih katanya ya. Supaya lebih kriuk garing. gitu ya. Oh, dia cuma. Kan sering nonton TV, wah ada dong. Dokter mungkin terakhir ada tips untuk memilih produk kesehatan yang tepat nih berarti untuk tubuh Ya kita. lebih baik pakailah kalau mau goreng itu di rumah. Makanya sulit sekali kalau sekarang bilang. Kayak tadi saya bilang, makanan instan banyak sekali. Iya. Anak kecil juga udah, mie sedap gitu. Di mana Paling suka MSG ya dok ya, kalau nggak gurih nggak mau MSG makan. itu tidak baik sama sekali. Oke. Tolong dihindari kalau bisa dikit sekali kalau memang harus pakai. Itu monosodium glutamat tuh di negara lain tuh kayak di Jepang udah ditinggalkan, nggak dipakai lagi gitu loh. Nah, tapi untuk menjaga kualitas tubuh kita dari segala macam makanan yang ada di sekeliling kita, tentunya kita perlu asupan-asupan yang tepat ya dok ya. Buah-buahan dan juga sayur. Vitamin. Sayur, buah itu jangan ditinggal. Dan jangan lupa olahraga dan istirahat yang baik. Baik. Olahraga itu penting sekali karena dengan olahraga denyut jantung akan meningkat, sirkulasi darah di seluruh tubuh akan meningkat. Pengeluaran daripada sisa-sisa metabolisme yang mestinya tidak numpuk di dalam tubuh kita, seperti misalnya uric acid itu lebih lancar keluarnya, jadi tubuh jadi bersih. Itu loh. Iya, baik. Jangan cuma ngoyom gini aja nggak pernah olahraga. Boleh makan emping tapi harus lari abis itu ya. Dan makan tomat ya buat penetrasi. Dokter Ketut, terima kasih. Baik, terima kasih dokter ya. Kami tunggu lagi untuk perbincangan berikutnya karena kalau bicara soal kesehatan menarik selalu menarik untuk kita bahas. Selalu menarik untuk kita bahas. Terima kasih dokter ya. Baik, dan jangan kemana-mana karena Coffee Break masih akan terus menemani Anda. Kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Susu Formula Manggata 1. Mana paket saya? Makanya beli di Bukalapak.com. Jika barang tidak dikirim dalam 4 hari, Bukalapak memberikan jaminan 100% uang kembali. Belanja aman di Bukalapak.com. Masyarakat yang sehat adalah awal menuju Indonesia yang hebat. Ayo bergerak setiap hari. Mulailah dari gerak ringan di mana saja, kapan saja. Gelorakan budaya olahraga untuk Indonesia hebat. Ayo semangat, ayo bergerak. Persembahan Kemenpora dan Fatigon. Ayo bergerak. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Gerakan Nasional Revolusi Mental. Ayo berubah.